Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan, dan kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernaung padanya. Kemudian sholawat bermutiarakan salam tak jemu dan tak bosan-bosannya kita berikan kepada sang proklamator alam baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita yang selalu menyaksikan acara ini senantiasa mendapat syafaat yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad, yaitu pada hari tidak bergunanya harta yang berlimpah, pangkat, anak, dan cucu, melainkan yang berguna hanyalah hati yang beriman. Kali ini pembahasan yang akan kami bahas adalah makna Idul Fitri. Hari ini kita berada di ujung Ramadan. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang selalu diberikan berlipat-lipat pahala yang diberikan oleh Allah. Umat Islam telah melakukan ritual besar selama 1 bulan Ramadan. Ritual besar itu tidak hanya melakukan puasa saja, tetapi ada tadarus Al-Quran, sholat taraweh, sholat sunnah-sunnah lainnya, sodako, dan lain sebagainya. Maka hari ini, hari setelah Ramadan berlalu, yaitu bulan Syawal, maka kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang memperoleh kemenangan, kembali kepada fitrahnya, kembali suci. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratin ibadis sholihin. Idul Fitri ada karena adanya Syamur Ramadan. Idul Fitri ada karena setelah bulan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan, maka tidak ada nilai dan identitas fitri jika tidak ada pelaksanaan Syamur Ramadan. Seandainya kita tidak melaksanakan Syamur Ramadan, maka kita tidak akan merasakan kemenangan. Kita tidak akan merasakan kembali fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengerti atau memahami makna Idul Fitri, maka akan dijelaskan sedikit 7 karunia Allah di bulan Syawal serta bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dan bulan Syawal ada 7 karunia Allah yang diberikan kepada kita sebagai hambanya, yaitu yang pertama rahmat. Rahmat itu datangnya 10 hari pertama di bulan Ramadan. Rahmat, penuh kasih sayang. Allah memberikan kasih sayangnya di 10 hari pertama di bulan Ramadan. Yang kedua adalah maghfirah. Maghfirah, Allah memberikan ampunan kepada kita 10 hari kedua di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah pembebasan 10 terakhir di bulan Ramadan. Keempat, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan, lebih baik malam Lailatul Qadar. Di sini banyak sekali umat muslim melaksanakan sholat sunnah di masjid-masjid maupun di rumah di waktu-waktu ganjil karena ingin menjumpai Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, setara dengan 83 usia manusia. Yang kelima, zakat fitrah. Zakat fitrah dapat membersihkan dosa-dosa dan mengembalikan fitrah manusia. Yang keenam, pahala puasa 6 hari Syawal. 6 hari Syawal di sini adalah pahalanya seperti puasa selama 1 tahun. Yang terakhir, 7 karunia Allah diberikan di bulan Ramadan dan Syawal adalah halal bihalal, yaitu saling memaafkan di antara kita sehingga menghapus dosa-dosa di antara kita semua. Hablum minan nas. Jadi hubungan kita secara horizontal
ketika Ramadan hubungan kita secara vertikal dengan Allah, begitu Syawal kita hubungan secara horizontal, hablum minan nas. Makna Idul Fitri banyak yang mengartikan adalah kembali suci. Tetapi di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran 133 di sini bermakna bahwa Idul Fitri itu diartikan kembali bertakwa, semakin meningkatkan ketakwaannya. Pada surat Ali Imran 133 menjelaskan tentang ciri-ciri orang bertakwa. Apa saja ciri-ciri orang bertakwa? Di antaranya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini maksud dari surat Al-Imran 133 bahwa makna Idul Fitri diantaranya adalah kita semakin mempertebal takwa kita. Tetapi takwa itu yang dijelaskan di sini adalah mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama, orang yang bertakwa adalah menginfakkan sebagian harta yang kita punya dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Karena dengan berinfak maka harta kita semakin bertambah, dan semakin kita ikhlas mengeluarkan harta kita maka semakin takwalah diri kita. Bahkan di dalam riwayat lain menyebutkan bahwa harta yang dikeluarkan untuk kepentingan sedekah itu tidak akan mengurangi sedikit pun kekayaan seseorang, melainkan justru menjadi investasi akhirat yang akan dinikmati hasilnya. Kebiasaan bersedekah seperti ini juga dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, yang rutin bersedekah meski hanya dengan sebiji kurma sekalipun. Makna dari infak itu sendiri adalah memberikan yang kita punya tetapi dengan niat yang ikhlas. Ikhlas karena Allah, bukan karena orang lain, bukan karena ingin dipuji. Dalam Al-Quran Allah banyak sekali memerintahkan kita untuk berinfak. Di antaranya adalah terdapat di surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jadi infak itu tidak merugikan kita tetapi akan menambah pahala kita dan menambah harta kita. Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi infak untuk kepentingan jihad fi sabilillah, pembangunan tempat-tempat ibadah, masjid, musola, madrasah, rumah sakit, lembaga-lembaga sosial lainnya yang diridhoi oleh Allah. Pada saat ini masjid kita, Masjid SMK 3, Masjid Nurul Ilmi juga sangat membutuhkan infak dari teman-teman, dari anak-anak, dari alumni, semua yang peduli dengan infak, peduli dengan kegiatan di SMK 3. Maka ketika kita ingin mendapatkan pahala, ketika kita ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah, maka sedekahkanlah harta yang kita miliki. Tidak semuanya, tetapi yang bisa kita berikan itu sebagian atau sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa menurut surat Ali Imran 133 adalah orang yang mampu menguasai hawa nafsunya, yaitu orang-orang yang jika diberi cobaan oleh Allah tetap sabar dan tidak emosi serta tidak berkeluh kesah. Orang-orang inilah yang oleh Rasulullah disebut sebagai orang kuat. Pada bulan Ramadan kemarin, umat Islam telah menjadi orang kuat selama sebulan.
karena mereka mampu mengendalikan diri dan menguasai hawa nafsunya. Dalam kesempatan lain, Nabi juga pernah berkata bahwa barang siapa mampu menahan diri, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan rasa aman dan iman. Ketika kita mampu menguasai diri, menguasai hawa nafsu kita, maka akan ada rasa sakinah, rasa aman, rasa tentram, karena kita tidak merasakan keluh kesah, merasakan emosi, apalagi suudzon terhadap Allah, berburuk sangka kepada Allah. Jadi semuanya disikapi dengan bijak, disikapi dengan positive thinking atau berhusnudon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama berinfak, yang kedua menguasai hawa nafsu. Ciri-ciri takwa yang ketiga adalah mempunyai sifat sabar dan mempunyai sikap lapang dada. Orang-orang tersebut oleh Nabi dikategorikan sebagai kelompok orang-orang terhormat yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan di hari kiamat mereka segera dipanggil oleh Allah untuk menempati surganya karena mempunyai sifat sabar dan lapang dada. Sabar menurut Imam Al-Ghazali mempunyai 7 macam. Yang pertama adalah sabar untuk tidak memenuhi kemauan perut dan farji yang disebut dengan al-ifa. Yang kedua, sabar menahan dari permusuhan dan seteru yang disebut dengan asyaja'ah. Yang ketiga, sabar menahan diri dari amarah dan angkara murka yang disebut al-hilmi. Yang keempat, sabar menahan diri dari hidup mewah dan berlebihan yang disebut dengan az-zuhud. Yang kelima, sabar dengan tetap ikhlas menerima bagian rizki yang telah ditentukan oleh Tuhan yang disebut al-qanaah. Keenam, sabar dari menyimpan rahasia yang disebut dengan kitmanu sirin. Yang ketujuh, sabar menerima permintaan maaf orang lain yang disebut sa'atu sadrin. Jadi sabar menurut Imam Al-Ghazali tidak hanya satu macam saja, tetapi 7 macam. Apakah kita termasuk sabar dalam menyimpan rahasia, atau kita sabar menerima takdir yang ditetapkan oleh Allah, ataukah kita sabar untuk tidak terjadi perseteruan di antara kita, ataukah kita sabar untuk menerima hidup sederhana. Ini ada beberapa macam sabar yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Jadi di antara 7 macam itu, apakah ada di antara kita satu saja di antara kita, maka derajatnya tinggi di mata Allah, karena kita sudah ditunggu oleh Allah di surganya karena mempunyai sifat sabar dan lapang dada. Yang keempat, ciri takwa menurut surat Ali Imran 133 adalah orang-orang yang bertaubat atas segala dosa yang telah diperbuatnya. Dalam suatu riwayat diceritakan dari Anas radhiyallahu anha bahwa ketika ayat ini turun, iblis menangis seketika, sebab ia merasa tak mampu untuk terus menggoda manusia karena ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus diberikan kepada hambanya yang mau bertobat. Setan iblis itu menangis karena ada manusia yang mau bertobat dan diampuni oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi, setiap anak Adam itu pernah bersalah atau berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau bertobat. Tetapi taubat tidak bisa yang namanya ditunda-tunda lagi. Nanti saya tobatnya kalau sudah tua. Kita tidak pernah tahu usia kita sampai kapan. Maka ketika kita bertobat atas perbuatan kesalahan atau dosa kita, maka setan akan menangis. Karena taubat kita kalau dilaksanakan dengan tulus, maka Allah akan mengampuninya. Maka disinilah Allah menjanjikan kekuatan bagi orang yang selalu membaca kalimat thayyibah, kalimat yang baik seperti kalimat tahlil, tahmid, tasbih, dan istighfar. Karena iblis tidak pernah mampu menggodanya ketika kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang penuh keikhlasan, zikir yang selalu penuh dengan kejiwaan kita akan menghadap Allah. Memang iblis pernah bersumpah akan senantiasa menggoda anak cucu Adam sepanjang hayatnya. Sepanjang hidup manusia akan selalu digoda oleh setan. Tetapi Allah pun menjamin akan senantiasa mengampuni dosa-dosa anak Adam selagi mereka masih mau meminta ampunan kepadanya. Selalu ditekankan kita harus bertaubat, tetapi bukan berarti kita selalu melakukan kesalahan berkali-kali dan tidak mau bertobat karena menunda-nunda taubat.
Maka pada bulan Syawal ini merupakan momentum yang paling tepat bagi umat Islam untuk saling memaafkan di antara kita, berhalal bihalal sebagai bentuk penghapusan dosa secara horizontal, secara habluminan nas, hubungan manusia dengan manusia. Pada bulan Ramadan kita sudah meminta maaf, bertaubat kepada Allah secara vertikal, hubungan habluminallah. Ketika Syawal maka hubungan kita sesama manusia horizontal, habluminan nas. Dalam Idul Fitri umat Islam memulai lembaran baru. Lembaran baru itu tidak pernah ada coret-coretan, maka kita akan mencetak buku baru itu dengan hal-hal yang positif yang diawali dengan silaturahmi, dengan saling memaafkan dan mengisi amal-amal soleh. Tradisi silaturahim, saling berkunjung ke saudara, berkunjung ke rumah tetangga, ke teman, memuliakan tamu adalah perilaku yang positif yang diajarkan oleh Islam. Umat Islam berlatih untuk tetap menjalankan kesabaran dalam berbagai hal, karena orang sabar adalah kekasih Tuhan. Suatu hari Nabi pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna man al-muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang disebut orang yang bangkrut, orang yang tidak beruntung, atau orang yang pailit itu? Para sahabat menjawab, orang bangkrut adalah orang yang seluruh hartanya atau harta bendanya habis, harta bendanya ludes. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan itu orang yang disebut bangkrut. Orang bangkrut adalah orang yang saat menghadap Allah di hari kiamat dengan membawa pahala sholatnya, dengan membawa pahala zakatnya, puasanya, dan hajinya, tetapi pada waktu hidup di dunia dia suka berbuat zolim. Zolim di sini adalah mengganggu saudaranya, mengganggu tetangganya, merampas hak orang lain, dan tidak pernah mau memaafkan tetangga atau memaafkan kesalahan saudaranya, dan pada waktu meninggal belum sempat meminta maaf kepada mereka. Nah, ini yang dimaksud dengan orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang tidak akan masuk surga karena terhalang oleh tidak dimaafkan kesalahannya oleh orang lain. Semoga kita terhindar dari perbuatan itu. Wallahu bishawab. Pada zaman modern ini, tradisi positif seperti silaturahmi yang telah dibangun oleh orang tua kita dahulu sudah semakin punah, sudah semakin menipis. Hal ini karena kehidupan modern cenderung materialistis dan individualis. Orang bersedia berteman jika ada kepentingan bisnis, kepentingan pekerjaan, atau kepentingan-kepentingan yang lain, atau didasari oleh motif-motif yang lainnya. Di kota-kota besar misalnya, antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya tidak saling mengenal karena rumah mereka sudah dibatasi oleh pagar dan dinding tembok yang tinggi. Sebagaimana yang pernah diramalkan oleh Alvin Toffler, bahwa zaman modern akan melahirkan manusia-manusia impersonal, manusia yang tercerabut dari nilai-nilai kemanusiaannya. Pengaruh IT, pengaruh handphone, pengaruh medsos sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Jadi semakin mereduksi nilai silaturahim yang tidak lagi face to face, tetapi sudah digantikan dengan Twitter, digantikan dengan WA, digantikan dengan video call, digantikan dengan Facebook. Termasuk pembelajaran di kelas pun tergantikan oleh e-learning atau digantikan dengan PJJ, digantikan dengan daring. Walaupun dipengaruhi oleh pandemi juga, tetapi silaturahmi tetap berjalan meskipun lewat virtual, meskipun hanya lewat video call, tetap tidak boleh hilang yang namanya silaturahmi. Namun beruntung, umat Islam masih memiliki tradisi yang baik yang perlu dilestarikan untuk mengatasi dampak modernisasi tersebut. Seperti ada tadarus Al-Quran bersama, ada tahlil, ada yasin berjamaah, berjanji dan tiba majelis-majelis taklim baik di tingkat RT, RW maupun kecamatan masih berlangsung. Ini merupakan tradisi yang positif. Jadi ada semacam pertemuan, ada semacam silaturahmi, ada semacam ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah di antara kita semua. Ini adalah ajaran Islam yang bagus, Islam yang
di Indonesia harus dilestarikan terus-menerus karena akan timbul ukhuwah Islamiyah, saling menguatkan di antara satu dengan yang lainnya. Tradisi silaturahim, saling berkunjung ke saudara, tetangga, dan kawan, memuliakan tamu adalah merupakan perilaku positif yang diajarkan oleh Islam. Bahkan ditegaskan oleh Nabi, jika orang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka supaya menjalin silaturahim di antara kita. Akhirnya, semoga ibadah puasa kita selama bulan Ramadan berdampak pada kehidupan sehari-hari kita selama 11 bulan ke depannya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan tahun depan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.